Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murziki dengan NIM 21650050. Baik, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas program Java. Pada tugas Java ini sudah membahas mengenai Netend class dan Page class. Oke, lanjut pada nomor 1 itu. Nomor 2, nomor 3, dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nomor 1, inner class. Inner class terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu membuat kelas dalam sebuah kelas. Artinya, pada saat membuat kelas, di dalam kelas tersebut membuatkan kelas lagi. Yang kedua, file hasil compile akan menyesuaikan dengan kelas yang dibuat. Yang kedua ini artinya pada saat merunning atau menjalankan hasil program, dia akan menyesuaikan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Di saat kita sudah merunning, dia akan menyesuaikan sendirinya. Yang ketiga yaitu inner class memiliki akses penuh pada semua file method kelas di luar sekalipun berlabel private atau swasta. Outer class tidak memiliki akses semua file method class di dalamnya sekalipun berlabel public. Oke, di sini kita masuk pada contoh program. Contoh program di sini contoh inner dan outer class. Public class, nama kelas adalah inner class luar. Integer var luar yang akan dipanggilkan adalah var luar, variabel luar. Void cetak luar, memanggil, cetak artinya memanggil, luar. Di sini outer class tidak boleh mengakses variabel dan metode inner classnya. Dia tidak akan bisa memanggil jika var dalam sama dengan 10, cetak dalam. Dia tidak akan bisa memanggil karena tidak terdapat pada nama kelas yang di atas. Karena nama kelas yang di atas adalah var luar. Jadi sedangkan di sini var dalam, jadi tidak akan ada pemanggilan yang akan muncul. Sistem outprintln-nya yang akan keluar adalah auto outputnya mencetak dari kelas luar. Itu yang akan dikeluarkan. Kemudian kelas inner class dalam, nama kelasnya adalah dalam. Integer var dalam, variabel dalam. Void cetak dalam. Variabel luar sama dengan 5. Memanggil yang di atas. Variabel 5 sama dengan 5. Cetak luar. Kemudian dikeluarkan. Cetak. Sistem outprintln-nya atau outputnya mencetakkan dari kelas dalam. Oke, lanjut pada Netend nomor 2 yaitu Netend class. Netend class, kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain. Netend class dapat berfungsi untuk menyederhanakan kelas-kelas yang saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu Netend class dengan extend atau implement. Di sini Netend class dapat extend kelas lain atau mengimplement intervention. Public class luar, nama kelasnya adalah luar. Void cetak luar, memanggil luar. Sistem outprintln-nya ya, jika dipanggil luar maka output yang akan keluar adalah mencetak dari kelas luar. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas dalam. Void cetak dalam. Dipanggil, nama kelasnya adalah dalam. Sistem outprintln-nya jika dipanggil dalam maka mencetakkan dari kelas dalam. Itulah output yang akan keluar. Kemudian kelas terdalam. Implement intervention dalam. Artinya mengimplementasikan kelas dalam.
public void cetak dalam. Sistem out print lainnya yang akan keluar adalah mencetak dari kelas terdalam. Itu tadi. Kemudian public class extend main. Pemanggilan. Public class static void main string args luar 1 sama dengan new luar. Nama pemanggilannya adalah luar. Luar titik dalam 1 d sama dengan 1 new dalam. Pemanggilannya dalam. Kedua, interface dalam T sama dengan D new terdalam. 1 titik cetak luar. Pemanggilan adalah luar. Yang berlabel 1 pemanggilannya adalah luar. Yang berlabel 2 pemanggilannya dalam. Kemudian T pemanggilannya adalah terdalam. Pemanggilan di sini public interface terdalam, abstract void cetak terdalam, dan hasil outputnya adalah mencetak dari kelas luar, mencetak dari kelas dalam, mencetak dari kelas terdalam. Kenapa bisa terlihat output yang ini? Karena di sini dipanggilkan adalah kelas terdalam, sedangkan kelas terdalam yaitu berada di kelas yang paling bawah. Kemudian ada implement yaitu terdalam, kemudian dalam dan luar, sehingga mencetakkan dari kelas luar, mencetakkan dari kelas dalam, mencetakkan dari kelas terdalam. Itulah output yang akan keluarkan. Oke, lanjut pada nomor 4 yaitu page guide. Page guide pada Java digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang berkaitan hasil kompilasi program. 2. Page guide sebagai folder dalam directories file. Page guide digunakan untuk menghindari konflik nama dan untuk menuliskan kode yang dapat dikelola dengan baik. Artinya, page guide juga digunakan untuk menghindari konflik nama. Di sini dia akan terbaca jika namanya sama. Dia akan terbaca sendirinya. Secara otomatis kita harus mengubah. Pengelompokan dan pengeneralisasi kelas-kelas yang interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Pada sekelompok unit-unit memiliki tunggal dalam library. Yang kelima, nama page guide yang disarankan, nama domain dibalik. Artinya di sini namanya itu dibalik. Misalnya informatika ACID. Jadi di sini dia akan dibalik jika menggunakan page guide menjadi ID AC informatika. Begitu kira-kira. Lanjut pada contoh program. Membuat page guide. Buat folder scan berurutan sesuai dengan urutan domain di NetBeans. Dengan urutan di sini membuat paket ID AC Unidayan mylib. Page guide buat paket, nama pemanggilannya adalah buat paket. ID AC Unidayan myPrinter. Public class test printer. Mencetakkan printer static void main string s print p sama dengan neo printer. P printer yang akan keluar adalah membuat paket printer. Ini membuat paket printer dari P pemanggilan P neo printer. Artinya dia akan memanggil jika P printer output. Yang akan keluar adalah membuat printer. Cetak mencetak adalah membuat printer dari membuat printer tersebut. Pemanggilan di situ. Kemudian di sini nama kelasnya. Di sini nama kelas public void print args. Page guide buat paket titik id ac unidayan mylib. Di sini harus sama. Dia akan otomatis sama pada baris 6. Pada baris 6 dia sama. Nama
pemanggilannya akan nama kelasnya, dan di sini nama page key-nya harus sama. Buat paket id ac titik unidayan titik mylib, dia harus sama. Oke, lanjut pada import dalam satu page key. Pada harus beberapa satu folder dengan pin Java. Oke, di sini page key buat paket id ac unidayan mylib. Page key kelas scanner. Ya, di sini terdapat ada kelas scanner. Kelas scanner ini adalah dia digunakan untuk dalam hasil running dia diinputkan, kemudian dijalankan di situ. Setelah diinputkan, memasukkan apa yang kita jalankan, dia akan menjalankan. Begitu kira-kira pada scanner ini, menginputkan terlebih dahulu. Beda dengan tidak memakai scanner, dia langsung output yang keluar. Nah, di sini page key buat paket, pemanggilan adalah buat paket. Buat paket titik ac unidayan mylib. Public class test printer. Public class statement areas paket. Printer p sama dengan printer. Nama pemanggilannya adalah neo printer. P titik printer ya, atau mencetak membuat paket printer. Scanner output inputan, scanner inputan S sama dengan scanner S titik scan, menginputkan. Nah, di sini yang keluar adalah membuat paket printer pada scan yang pertama, kemudian proses scanning, penginputan. Jika penginputan selesai, maka program Java akan sukses. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.